Selamat datang di Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia. Tepuk tangan dong. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian penonton Bankum Berbicara, pada sore hari ini kita kembali bertemu di program Bantuan Hukum Berbicara atau yang disingkat dengan Bankum Berbicara. Tentunya pada episode kali ini kita akan berdiskusi dan juga akan mengobrol tentunya terkait daripada permasalahan-permasalahan hukum dan juga mengenai dinamika-dinamika hukum yang terjadi saat ini. Dan pada sore hari ini saya tidak sendirian, tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian sudah tahu bahwasanya pada hari yang cerah ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang tidak asing bagi kita, terutama yang tinggal di Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru. Ya, ini dia Bapak Dr. Kandidat Efesus Dion Marlan Sinaga, SHMH. Tepuk tangan untuk beliau dulu. Gimana kabar Pak Efesus pada sore hari ini? Baik, terima kasih Bung Lase. Selamat datang di Bankum Berbicara. Iya. Seperti biasa, ya kabar kita baik. Alhamdulillah, puji Tuhan. Kita tetap semangat untuk memberikan edukasi pandangan hukum Sangat kepada luar biasa. pemirsa setia daripada Bankum Berbicara. Iya. Kalau Bung Lase bagaimana? Ya, kalau kabar kita tentunya harus baik dan harus juga tetap semangat, terutama dalam menyuarakan dan membela ya orang-orang kecil, orang-orang yang terzalimi, orang-orang susah ya. Tentunya itu menjadi sebuah prinsip dan moto daripada Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia. Ya, baik, pada sore hari ini kita akan membahas satu topik yang memang tidak asing lagi bagi kita, terutama pada akhir-akhir ini pemberitaan baik dari media cetak maupun media elektronik selalu membahas terkait daripada tindak pidana korupsi. Nah, tindak pidana korupsi ini menjadi sebuah momok yang sangat-sangat menjadi perhatian publik, terutama pada akhir-akhir ini banyak pejabat-pejabat dan bahkan juga ada daripada swasta juga yang ikut terlibat. Nah, tentunya pada diskusi sore ini kita akan membahas terkait korupsi ini secara lebih mendalam daripada praktisi hukum sekaligus juga akademisi ya, Bapak Dr. Efesus Sinaga. Ya, Pak Efesus. Ya, tentunya media cetak dan media massa akhir-akhir ini, terutama kasus yang baru-baru ini terkait daripada kasus Direktur Pertamina ya, yang dari informasi bahwasanya melakukan tindak pidana korupsi, dan juga sebelumnya ada kasus besar yaitu mengenai kasus timah kan begitu. Nah, tentunya kita akan berbicara mengenai payung hukum ataupun dasar dan landasan mengenai pengaturan daripada tindak korupsi ini. Dari analisa dan telah daripada Efesus, kenapa ini menjadi sebuah momok yang katakanlah ini korupsi ini menjadi budaya begitu? Apakah memang dalam sistem aturannya itu ada yang lemah, ya kan? Atau apa sebenarnya yang menjadi apa namanya itu dinamika yang sebenarnya di dalam tindak pidana korupsi ini? Dari menurut Pak Efesus sendiri. ya, baik. Ya, terkait dengan korupsi, tentu kan undang-undangnya sudah jelas mengatur. Ya. Ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 99, Betul. ya kan? Ya, yang sekarang ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, ya kan? Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kan begitu. Jadi perlu kita pahami dulu, kenapa budaya korupsi itu saat ini masih melegenda, kan begitu, ya kan? Pertama, bukan soal daripada aturannya sudah jelas, ya kan? Aturannya ada di situ dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan, ada di situ terkait penyuapan, ada gratifikasi, kan gitu. Betul. Jadi itu ada banyak itu. Kalau dalam buku saku daripada KPK itu ada kurang lebih mengatur itu terkait dengan tindak pidana korupsi itu ada 15 delik, ada 15 sampai 20 delik itu, ya kan. Pertama memang yang harus dibudayakan itu adalah integriti dan moral. Betul ya kan? sekali. Integriti dan moral itu artinya apa? Integritas. Makanya sekarang itu di beberapa daripada instansi-instansi pemerintah ada namanya WBBM dengan WBBK, wilayah bebas bersih melayani dengan wilayah bebas bersih korupsi, kan begitu. Dan mencanangkan zona integritas. Kenapa? Ketika seseorang itu memiliki zona integritas,
maka dia akan mampu membentengi yang namanya tadi ini terkait daripada godaan-godaan kan begitu. Betul. Korupsi ini terjadi kan karena itu tadi. Artinya ketika kelemahan daripada kita, ya kan, ketika memang sistem itu juga lemah dan dimanfaatkan sistem yang lemah tadi begitu, ya kan? Ada pengawasan yang melekat, ada aturannya, tetapi karena tadi sistemnya ada lemah, maka dimanfaatkan begitu. Jadi dimanfaatkan sistem ini sehingga dia untuk menguntungkan diri sendiri, sehingga merugikan daripada negara kan begitu. Kalau korupsi kan berarti ada merugikan negara kan, begitu. Atau perbuatan itu sehingga mempengaruhi kalau untuk tingkat di pemerintahan atau untuk namanya itu sipil, pegawai negeri sipil itu kan supaya jangan berbuat atau berbuat sesuatu kan gitu. Jadi di situ dia tadi Pak Lasih. Jadi pada intinya kita itu harus menekankan yang namanya integriti dan moralitas gitu. Luar biasa sekali. Dan tadi terkait daripada penjelasan Pak Efesus tadi sudah menjelaskan bahwasannya kan korupsi ini kan ada berbagai jenis bentuk ataupun modelnya sesuai pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ya. Junto dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, saya mau minta penjelasan daripada Pak Efesus, ya kan? Apakah memang dalam tindak pidana korupsi itu memang dalam hal ini apakah harus selalu berbicara yang namanya kerugian negara atau ada unsur lain di balik daripada itu semua? Ya, pertama kan kalau kita bicara soal hukum tentu kan berbicara soal delik, ya kan? Delik mana yang dilanggar? Karena sesuai dengan yang kita anut itu asas legalitas, tiada pidana tanpa ada undang-undang kan begitu. Jadi ketika contoh dia masalah terkait dengan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan, tentu kan diatur di pasal 3, atau untuk melaksanakan mempengaruhi atau tidak berbuat itu di pasal 5 kan itu, atau terkait dengan adanya gratifikasi atau penyuapan di pasal 11 pasal 12 kan begitu, ada terkait dengan pemalsuan daripada untuk dokumen-dokumen kan gitu, atau penggelapan dalam jabatan itu pasal 8 pasal 9 kan begitu. Jadi ini udah diatur semuanya kan begitu. Jadi sebenarnya kita ini sudah ada aturan undang-undang yang mengatur terkait daripada supaya kita menghindar atau mencegah daripada yang namanya itu korupsi itu. Kan korupsi itu berarti kan itu corruption. Kan itu kan asal kata corruption. Berarti artinya itu kan untuk menguntungkan begitu, ya kan? Itu tadi. Ya, menariknya tadi di sini Pak Efesus yang saya sampaikan tadi, apakah memang mengenai daripada korupsi ini, apakah orientasinya itu memang selalu pada efek daripada kerugian negara atau memang kadangkala ini untuk menguntungkan diri sendiri gitu. Itu bagaimana cara memisahnya itu untuk melihat di situ. Bahwasanya perbuatan ini merugikan negara, bahwasanya ini menguntungkan daripada diri sendiri begitu. Ya, jadi kan begini, artinya yang dikatakan daripada korupsi, ya kan? Tentu undang-undang korupsi mengatur yang dimatakan keuangan negara berarti semua keuangan yang berasal dari negara, baik yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan kan begitu. Jadi sumbernya harus memang betul-betul, karena kalau sumbernya tidak dari negara itu bukan masuk ke undang-undang korupsi begitu. Jadi kenapa? Tentu kan kalau korupsi ini pertama mungkin ada itu niat jahat niat jahat atau mensrea kan, niat jahat seseorang itu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Ya kan tujuannya, atau yang kedua mungkin kebijakan yang diambil ini tetapi dapat merugikan keuangan negara begitu, ya kan? Jadi memang ini yang harus dilihat tadi itu, di mana posisinya kan begitu. Tadi itu. Jadi kenapa dia merugikan keuangan negara? Karena sumbernya dari negara. Kalau sumbernya nggak dari negara itu namanya nggak masuk dalam undang-undang korupsi. Oh itu ya. Jadi berarti kalau misalnya korupsi misalnya dalam swasta, ya kan, itu tidak masuk korupsi. Tidak ada diatur di dalam undang-undang, apa kan belum diatur itu terkait korupsi. Tetapi kalau dia masuk dalam penyuapan, artinya dari penyelenggara negara itu masuk begitu. Ya, artinya apakah suap atau degratifikasi kan gitu. Nah, itu masuk begitu. Baik. Yang penting berhubungan dengan penyelenggara negara. Penyelenggara negara ya. Baik. Berarti tidak hanya sekedar berbicara tadi bahwasanya sumber uangnya itu daripada negara ya. Tapi dalam penyelenggaraan negara pun ketika misalnya ada di situ penyuapan atau gratifikasi berarti masuk dalam kategori tindak pidana korupsi dalam model apa tadi itu gratifikasi ya. Iya, gratifikasi atau penyuapan kan gitu. Oke, baik. Menarik ini Pak Efesus. Ini tentu kita akan bermuara pada pasal-pasal yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 ini dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 kan gitu. Nah, itu perubahannya ya. Undang-Undang Nomor 21 itu.
Nah, yang ingin saya pertanyakan adalah ini kan di sini sering orang tidak memahami antara perbedaan pasal 2 dengan pasal 3 kan gitu. Karena kan yang sering kita dengar bahwasanya di pasal 2 itu dengan sengaja kan begitu, Ya, unsur betul. yang paling Betul. utamanya kan gitu. Iya. Nah, ini apa sebenarnya yang membedakan antara pasal 2 dengan pasal 3 ini sebenarnya dalam tindak pidana korupsi gitu? Iya, memang inilah kelebihan daripada pembuat undang-undang sebelumnya, iya kan? Ya. Kenapa? Artinya hukuman yang artinya menyalahgunakan kewenangan itu jauh lebih ringan dibanding Betul. dengan tadi itu dengan sengaja Dengan tadi itu sengaja, kan. betul. Artinya kan unsurnya ini semua kan sengaja, Iya. iya kan? Artinya unsurnya semua sengaja melawan hukum, Iya. kan melawan hukum. Jadi melawan hukum ketika sekarang ini putusan MK itu melawan hukum secara formil kan, Iya. bukan lagi secara material kan Betul. begitu. Artinya ketika dia udah melanggar aturan, melanggar daripada suatu kebijakan-kebijakan, ya kan? Iya. Itu dia sudah masuk dalam arti tadi unsur melawan hukum tadi itu kan Iya. begitu. Jadi memang di sini kelemahannya menyalahgunakan kewenangan. Jadi dulu sebelum ada keluar putusan MK, itu untuk pasal 3 ini bagi penyelenggara negara, artinya Iya. bagi daripada mereka yang memiliki kedudukan Betul. dan kekuasaan kan Betul, begitu. betul. Bagi yang pasal 2 itu di luar daripada itu kan begitu. Iya. Jadi memang untuk merumuskan ini memang ini belum bisa di kapan dia masuk pasal 2, kapan pasal 3 betul. Artinya ini belum, masih rancu begitu. Iya. Sampai sekarang kemarin kan ada juga mengajukan itu terkait daripada untuk judicial review MK, ya kan, terkait pasal 2 pasal 3. Tapi sampai sekarang juga belum, ya kan? Mungkin ini nanti salah satu yang akan harus direvisi. Sebenarnya pasal 2 ini dengan pasal 3 ini kan bedanya kan itu tadi. Iya. Di sini menyalahgunakan kewenangan pasal 3, di sini dengan sengaja yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara kan gitu. Itu tadi ya kan sama-sama, ini kan sama-sama. Betul. Cuman di ini kalau di pasal 3 ada penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana padanya kan gitu. Iya. Tentu kan orang yang bisa melakukannya itu tentu harus ada dia punya jabatan atau kewenangan kan gitu. Kan itu. Sedangkan di pasal 2 itu Dengan tanpa sengaja. ada tadi itu ya kan, bahwasanya deliknya di situ merugikan. Iya, betul. merugikan keuangan negara. Padahal sama-sama juga deliknya merugikan juga kan negara gitu. juga. Tetapi di pasal 2 ini tanpa ada itu tadi jabatan atau kekuasaan. Betul. Pertanyaannya kan itu. Pertanyaannya ketika dia bahwasanya tidak ada jabatan kekuasaan, apakah dia harus sudah di pasal 2? Kan Betul, tidak kan? betul. Tetapi oleh Mahkamah Agung sudah mengeluarkan namanya Perma nomor 1 tahun 2020. Iya. Ya kan, terkait daripada batasan, ya kan, untuk pembinaan terkait dengan tindak pidana korupsi. Jadi karena ada kekosongan tadi ini, maka dibuatlah Perma oleh Mahkamah Agung begitu. Iya. Nah, menarik tadi ini karena kan di dalam pasal 2 dan pasal 3 ini seperti yang Pak Efesus sampaikan tadi, bahwasanya kan kedua daripada pasal ini sebenarnya sama-sama unsurnya dalam hal merugikan negara kan gitu, ya kan? Cuma tadi sisi perbedaannya adalah di pasal 3 harus dengan adanya jabatan, ya, sedangkan kewenangan ya. Sedangkan di pasal 2 kan tidak mengharuskan itu, tetapi ketika dia memiliki unsur dengan sengaja, ya kan, merugikan negara, berarti itu sudah masuk kan itu. Nah, tadi Pak Efesus ada menyinggung itu terkait daripada bahwasanya di pasal 3 itu kan bukan hanya atau tidak hanya lagi orang yang punya kewenangan kan gitu. Ya kan? Nah, maksudnya yang punya kewenangan ini apa Pak Efesus? Apakah ini adalah penyelenggara negara tadi itu, atau misalnya dari swasta juga pun bisa ikut di situ? Ya, jadi sekarang ini setelah ada putusan MK yang terbaru dan juga beberapa doktrin-doktrin, ya kan, bahwasanya itu tidak lagi melihat apakah dia swasta atau dia artinya pegawai negeri sipil penyelenggara negara kan begitu. Artinya pasal 2 pasal 3 ini tergantung nanti pada saat peran serta dia. Jadi pada saat di persidangan dia dapat fakta-fakta bahwasanya dia itu ada unsur dengan sengaja kan begitu. Walaupun dia menyalahgunakan kewenangan tadi itu, dia nggak masuk lagi pasal 3 tapi pasal 2. Makanya sekarang ini ketika ada tadi kekosongan hukum, artinya tadi itu ada temuan hukum baru, maka nanti akan dilihat di Perma. Jadi sekarang ini kalau kita lihat daripada baik hakim-hakim PN, PT maupun Mahkamah Agung, dia lebih kepada terkait dengan pedomannya Perma nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman mengadili perkara tindak pidana korupsi begitu. Berarti itu menjadi acuan jadi itu mereka menjadi acuan terkait daripada perbuatannya bagaimana terkait daripada kerugian negaranya, ya kan? Bagaimana terkait daripada dia punya perannya, ya kan, sifatnya, apakah tingkat sedang, ringan, berat gitu. Jadi artinya tadi di situ bahwasanya
walaupun dia memang katakanlah dari swasta, tapi melihat daripada peran sertanya, maka itu bisa saja menjadi jeratan bagi dia ya di pasal 3 ini kan gitu. Iya. Oke. Menarik di sini lagi Pak Efesus terkait daripada tindak pidana korupsi ini. Tentu di dalam hal ini harus dihitung yang namanya kerugian negara. Nah, tentu di sini yang sering kita perhatikan dan juga berdasarkan landasan hukumnya, maksudnya kan yang bisa mendeklar yang namanya kerugian negara itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan kan gitu. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 kan gitu. Iya, betul. Tetapi banyak yang kita temui juga bahwasanya kadangkala ya kan di tingkat pengadilan itu sendiri ya kan malah yang menghitung daripada kewenangan negara itu adalah BPKP kan itu. Padahal secara tugas dan fungsi kan ini kan berbeda kan gitu. Betul, betul. Nah, BPKP kan tentunya kan hanya fungsinya kan sebagai pengawasan kan gitu. Iya. Nah, itu menurut pandangan Pak Efesus terkait daripada dua lembaga ini bagaimana sebenarnya dalam menghitung namanya kerugian negara ini? Baik, ya sebenarnya betul Bung Lase. Itulah kelemahan dari hukum kita. Kenapa? Secara konstitusi, yaitu tadi yang Bung Lase sampaikan itu, BPK itu undang-undang nomor kalau nggak salah nomor 15 tahun 2006 ya, tentang Badan Pemeriksa Keuangan kan. Di pasal 10 disebutkan bahwasanya baik internal maupun eksternal dia berhak untuk melakukan namanya itu kan audit begitu. Betul. Sedangkan BPKP dia lahir berdasarkan peraturan presiden. Artinya dari segi hierarki tadi peraturan perundang-undangan udah jauh lebih tinggi undang-undang kan begitu. Tetapi pada faktanya, kenyataannya bahwasanya beberapa putusan itu yang menghitung baik daripada BPKP, audit juga itu, ya kan? Bahkan sekalipun kadang mungkin daripada pihak-pihak tertentu menghitung itu diterima begitu. Kenapa diterima? Ya mungkin salah satu terkait daripada kekosongan tadi. Jadi ketika kalau dia mungkin harus menunggu daripada BPK, tenaganya kurang, ya kan? Itu tadi. Jadi ada dia jadi terlambat mandek begitu. Sedangkan BPKP juga punya auditor kan yang handal juga, yang mantap begitu, ya kan? Jadi itu tadi kalau secara konstitusi memang harus itu. Tetapi di SEMA 4 nomor 2016 juga udah disebutkan itu bahwasanya boleh yang menghitung yang lain, tetapi yang mendeklar itu harus ya BPK, ya kan BPK. Tapi kenyataannya di beberapa putusan, sampai sekarang itu masih betul. Makanya itu yang menjadi semua sebuah debatable ataupun menjadi sebuah hal yang masih belum pasti kan gitu. Kenapa kita bilang seperti itu? Kan sudah jelas bahwasanya BPK itu adalah lembaga yang mendeklar kan itu, bahwasanya mendeklar ini kan artinya kan bahwasanya menyatakan kan itu. Menyatakan ya kan bahwasanya ini memang ada kerugian negara. Kan itu. Sedangkan BPKP tadi itu kan hanya sekedar dia lahir berdasarkan peraturan presiden dan tadi, itu kan fungsi kan badan pengawasan, badan pengawas keuangan dan pembangunan dia kan, dan dia sifatnya lebih kepada internal. Betul. Tetapi itulah yang menjadi saat ini debatable ya, tetapi kadang juga pengadilan menjadi acuan juga mereka perhitungan. Hampir semua daripada terkait daripada penghitungan audit yang dilakukan itu semua menggunakan yang namanya tadi daripada BPKP kan begitu. Maksud saya di sini ada Pak Efesus, hasil daripada perhitungan kedua lembaga ini, ya kan? Tentu kan tadi kan BPK mengaudit, ya kan? Dan katakanlah tadi hasil akhirnya adalah mendeklar, ya kan? Gitu, bahwasanya ini ada kerugian negara. BPKP juga kan menghitung di situ. Nah ini hasil daripada audit mereka ini mana sebenarnya ini yang lebih pasti bahwasanya ini ada kerugian negara gitu loh. Itu sama-sama, artinya begini, karena mereka ini kan juga sama-sama dari auditor kan begitu. Auditor, karena begini, ada juga terkait daripada tekniknya, acuannya. Jadi kalau acuannya sama, ya tentu pasti sama begitu. Ya kan, kalaupun ada perbedaan, mungkin perbedaannya hanya error marginnya sedikit lah begitu. Tetapi tidak mungkin berbeda jauh kan begitu. Kalau tekniknya sama, contoh dia gunakan total loss atau dia gunakan penyelesaian yang terpakai kan begitu. Kan ada beberapa teknik daripada dilakukan auditor kan begitu. Tapi yang nyatanya kan mereka ini tadi begini, artinya mungkin ini untuk supaya jangan sampai terjadi kekosongan begitu. Karena kalau semua menggunakan tenaga dari BPK, ya kan, mungkin mereka ini kan banyak bekerja juga kan begitu. Terbatas. Jadi jangan sampai mandek penanganan perkara, maka diajukanlah BPKP kan, atau auditor-auditor yang memang memiliki sertifikasi kan begitu, yang memang sudah mumpuni begitu.
Jadi kalau menurut kita memang tidak ada masalah terkait dengan itu. Ini hanya terkait daripada mungkin penafsiran kan. Penafsiran, betul, makanya betul. ke depan itu mungkin lebih ditata lagi kan begitu. Baik, baik. Nah, kita sedikit lagi berangkat lagi terkait daripada perhitungan yang dilakukan ini. Nah, tentu kan di dalam tindak pidana korupsi, ya kan yang namanya berbicara yang namanya potensial loss, ya. Itu kan sudah tidak berlaku lagi kan itu. Iya, betul. Nah, tapi sekarang adalah akto loss yang nyata. Mahkamah Konstitusi. Betul, kan itu. ya. Nah, jadi menurut Pak Efesus ini, apa sih sebenarnya perbedaan antara potential loss ini dengan akto loss ini sebenarnya? Ya, potential loss artinya sesuatu yang diperkirakan, ya kan, yang tidak berwujud nyata begitu. Sedangkan akto loss itu yang betul-betul nyata begitu. Jadi contohnya ketika dibeli buku kan, buku contohnya harganya 5 juta, ternyata kita beli jadi 2 juta, tentu kan ada kelebihan bayar 3 juta. Inilah aktual loss-nya 3 juta, ya kan? Tetapi kita tidak bisa kalau dia potential loss, contohnya kita menghitung bukunya kapan datang, gimana dia apa bisa digunakan atau tidak, kan itu dia, itu yang masih potential loss begitu. Jadi masih bisa nggak digunakan, bermanfaat tidak, kan betul. Itu yang dihitung tadi itu namanya potential loss begitu. Berarti yang digunakan sekarang ini perhitungannya adalah aktual loss. Putusan MK kan sudah mengatur terkait dengan itu, putusan MK tahun 2016 yang terbaru harus aktual loss lagi, bukan potensial. Makanya kata dapat itu, perasa kata dapat itu jadinya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat begitu, ya kan? Ya, betul. Itu dia. Betul. Karena itu tadi kata dapat ini masih dia debatable kan? Debatable ya. Nah, jadi itu dia pemirsa, ya kan? Artinya bahwasanya metode perhitungan dalam tindak pidana korupsi ya bukan lagi potential loss, ya kan? Tetapi actual loss. Nah, itu sangat luar biasa ilmu yang dibagi oleh Pak Efesus. Oke, Pak Efesus, kita lanjut lagi lah ini. Nah, kita sedikit agak menyinggung yang namanya case ataupun kasus kan gitu, terutama yang baru-baru ini baru diputus ini adalah kasus mengenai timah kan gitu, yang mana pada saat tingkat pengadilan korupsi tingkat pertama, ya kan, para terdakwanya itu dihukum kalau tidak salah 6 tahun, ya kan, sekian kan itu. Tetapi pada saat mengajukan banding di tingkat pengadilan tinggi, ya kan, para terdakwa ini dihukum selama 20 tahun, ya kan. Nah, yang mau kita lihat di dalam hal ini tentu kan ada kemarin kan perhitungan yang dilakukan oleh kejaksaan kan itu, yang hampir berapa ratus triliun itu, 300 triliun kan itu. Nah, dari analisa seorang akademisi, ya kan, Pak Efesus ini sekaligus juga praktisi juga ya. Nah, tentu Pak Efesus melihat daripada ya sedikit kita sharing-sharing ini ya, terkait daripada yang dilakukan oleh kejaksaan perhitungannya itu bagaimana sebenarnya menurut Pak Efesus? Ya, kita kan nggak terlalu ikuti terkait perkara ini ya kan. Tapi kalau kita lihat itu memang kalau berbicara soal timah kemarin itu lebih kepada terkait ekologi, ekosistem, ya kan. Jadi untuk pemulihan, dana pemulihan. Tetapi kalau kita lihat terkait dengan dana pemulihan, reklamasi, perbaikan, recovery kan itu termasuk sebenarnya kepada potensial loss tadi kalau kita lihat daripada ke potensial loss, karena itu nggak bisa dihitung secara nyata lagi seperti dari putusan MK kan begitu. Kalau terkait dengan hukumannya itu, kalau berdasarkan Perma nomor 1 2020 tadi itu sudah tepat begitu. Tadi kan di situ diatur terkait dengan contoh tingkat kerugiannya sampai kurang lebih 100 M ke atas ini, red hukumannya begini, tingkat daripada perbuatannya kategori berat kan begitu. Akibatnya kan berat. Akibatnya termasuk tadi itu masalah terkait terganggunya ekosistemnya, ekologis daripada terkait dengan di situ lingkungannya kan begitu. Tetapi kalau kita lihat memang dia lebih kepada potensial loss ya kalau saya pribadi lihatnya kan. Nah, begitu. Ini yang menarik ini kan, kita ini sengaja saya pancing tadi Pak Efesus Sinaga ini supaya dia berkomentar terkait ini. Kita kembali lagi terkait daripada potential loss dan actual loss tadi ini. Apakah bisa ditafsirkan bahwasanya actual loss ini memang adalah ya kan uang ataupun kerugian negara yang memang dinikmati nyata oleh orang ini tadi yang melakukan tindak pidana korupsi tadi, masuk ke kantongnya gitu, ya kan? Apakah itu bisa ditafsirkan demikian yang namanya actual loss? Makanya kan kita harus memperkaya diri sendiri ini tadi. Makanya memang kita harus lihat dulu bahwasanya metode yang mereka lakukan metode apa dalam perhitungannya kan gitu. Karena kan banyak metode seperti tadi, kalau dia berbicara soal total loss berarti semuanya dianggap tidak ada karena bahwasanya ini ada melanggar aturan kan begitu, atau teknik penyesuaian kan begitu.
Jadi yang mau kita lihat di sini terkait bahwasanya apakah ini seharusnya memang yang dinikmati langsung begitu Ya, betul, kan? betul. Berdasarkan dari putusan MK itu harus yang nyata-nyata. Makanya kan pembuktian ini kan di tangan daripada jaksa. Ya. Jaksa yang membuktikan kan begitu. Ya. Terkait daripada berapa sih yang nyata-nyata yang dinikmati di luar daripada terkait dengan untuk reklamasi, Betul. terkait daripada ini kan begitu. Tetapi pada intinya kita kan tidak terlalu memahami case-nya ya. Ya. Kita hanya melihat daripada media Ya, kan begitu. ya. Tentu kalau kita memahami case-nya, kita harus melihat daripada putusan duduknya Ya, perkara betul, kan betul, begitu, betul. ya kan? Tetapi yang mau kita lihat di sini, putusan yang sebelumnya memang itu kurang memenuhi rasa keadilan. Kenapa? Karena kalau memang dia tadi itu dugaan tindak pidana korupsinya itu kerugiannya di atas sampai triliun, ya kan? Berdasarkan Permen 1 tahun 2020 itu udah tepat kalau sekarang putusan PT begitu. Ya. Nah, jadi luar biasa ya. Itu tadi penjelasan daripada Pak Efesus ya, bahwasanya ya aktolos itu ini menurut beliau ya, nanti para pemirsa ya tidak dibatasi juga untuk menafsirkan apa sih sebenarnya aktolos itu. Tapi pada intinya yang disampaikan Pak Efesus, aktolos itu adalah sebuah hal yang memang betul-betul yang sudah dinikmati kan gitu oleh yang nyata-nyata ya, dinikmati oleh merugikan negara ataupun dinikmati oleh seseorang yang melakukan dugaan tindak pidana korupsi tadi. Nah, jadi itu sangat bermanfaat bagi kita semua, dan mungkin tentunya Pak Efesus sedikit sharing lah kepada kita mengenai apa sih hal-hal yang ingin diubah dari katakanlah negara ini, supaya nanti ke depannya ini korupsi ini bukan menjadi budaya yang menjamur begitu, yang nanti diwarisi kepada generasi-generasi muda ke depannya gitu. Apa yang harus diperbaiki kan gitu, apakah ada aturan baru yang sekiranya ingin diubah? Nah, masukan daripada Pak Efesus selaku akademisi dan praktisi kira-kira bagaimana? Artinya begini, terkait dengan masalah korupsi, tadi itu kan kita sampaikan, aturannya sudah ada, ya kan? Tinggal pelaksanaannya aja, pelaksanaannya supaya diperketat begitu, sehingga membuat efek jerah dengan orang kan begitu. Karena tujuan korupsi itu, undang-undang korupsi kan itu recovery, pemulihan daripada kerugian daripada negara kan begitu. Sebenarnya untuk terkait daripada masalah pemidanaan ini kita sudah meninggalkan. Betul. Tujuan pemidanaan itu kan udah kita tinggalkan. Sekarang lebih kepada integrasi kan begitu. Lebih kepada terkait daripada korektif edukatif kan begitu. Pembinaan. Ya, sebenarnya yang lebih ditekankan itu lebih kepada kalau untuk korupsi ini bagaimana untuk kita ini mental-mental anti korupsi begitu. Jadi penguatan-penguatan terkait daripada seperti yang dilakukan oleh KPK itu pencegahan, ya kan sebenarnya lebih kepada pencegahan begitu. Bagaimana cara mencegahnya? Dilakukan pengawasan yang melekat. Pengawasan yang melekat itu sistemnya diperbaiki. Jadi tidak ada lagi sistem-sistem manual begitu. Jadi semua terdata. Contoh berapa sih anggaran yang dikucurkan daripada negara? Ya, yang dikelola daerah, semua pelaporannya tersistem dia begitu. Jadi mungkin itu tadi meminimalisir tadi ya kan, sehingga tidak ada lagi ruang-ruang gerak begitu. Itu kalau aturan sudah bagus, cuma mungkin lebih kepada terkait pelaksanaan, pelaksanaannya. Itu dia. Oke, Pak Efesus, terima kasih sudah memberikan edukasi kepada kita, walaupun memang secara lebih mendalam kan tindak pidana korupsi ini kan adalah sangat luas. Wah, sangat luas ya. Tidak bisa dibahas dengan satu hari ya. Itu harus kita bahas, diskusikan. Dia itu mungkin kita harus undang juga guru-guru besar kan memberikan pendapat. Tapi paling tidak tadi Pak Efesus sudah menjelaskan gambaran-gambaran umum terkait daripada tindak pidana korupsi ini, kemudian juga spesifiknya tadi kan kita membahas atau berdiskusi terkait daripada pasal 2 dan pasal 3, sekaligus juga tadi sudah kita diskusikan juga tadi terkait daripada metode penghitungan ya di dalam hal ini, dan semoga ini juga menjadi penambah hasanah ya kan berpikir kita dalam memahami hukum, karena sekali lagi aspek hukum ini sangat luas, ya kan? Dan yang namanya korupsi ini tidak terbatas pada pejabat-pejabat yang di pusat, di Jakarta sana, tidak ada. Jadi pejabat-pejabat di daerah pun, ya bahkan yang baru-baru ini yang sangat mirisnya ya guru-guru pun, ya kan terlibat kan gitu, ya, itu gratifikasi, ya kan. Nah, jadi itu menjadi sebuah momok yang harus kita tinggalkan bersama-sama, bukan begitu Pak Efesus ya? Benar. Jadi demikian untuk episode pada kali ini. Nanti kita akan sambung lagi dengan topik-topik yang menarik. Nah, tentunya dengan
narasumber, ya kan? Tentunya saat ini Pak Efesus, mungkin minggu depan berbeda lagi. Minggu depan nanti kan Ya kita kan? akan hadirkan langsung Nah, dari jadi itu dia pemirsa. Sebelum menutup perjumpaan kita pada sore hari ini saya minta kata-kata dulu dari Pak Efesus. Untuk para koruptor yang sering maling uang negara, apa yang saudara sampaikan? korupsi adalah musuh negara. Untuk itu ayo kita berantas bersama. Iya, dan saya tambah lagi, ingat perbuatan korupsi sama saja Anda telah, ya kan, merusak tatanan negara ini, ya kan, sekaligus juga telah membuat negara ini menjadi susah, terutama bagi orang-orang yang kecil yang sangat mengharapkan bantuan daripada pemerintah. Stop korupsi, ya. Terima kasih. Sekali lagi kita ucapkan moto kita, apa namanya itu, slogan kita ya, ya. Bankum berbicara, membantu orang susah, hal yang mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.